Jadi Omnibus Law itu nanti akan banyak di argumen saya tentang ada tren untuk mengikuti sukses China versus sukses demokrasi, terutama Amerika dan Eropa. Saya khawatir ini ada mazhab yang menganggap kita bisa membuat regulasi yang melampaui regulasi lain yang sudah ada, yang dalam tradisi kita itu sulit sekali karena ada Mahkamah Konstitusi yang oleh konstitusi ditugaskan sebagai the guardian of the constitution. Jadi Omnibus Law itu nanti akan dihajar oleh kepentingan publik, kepentingan buruh. Kalau buruh nggak dihargai akan dihajar ke MK, ya kan? Dan itu sudah, kalau berkaitan dengan hak asasi manusia, itu sudah bukan open legal policy, tapi memang itu prinsip di dalam demokrasi dan konstitusi kita. Jadi Omnibus Law itu nanti akan banyak berubah juga di tengah jalan, dan karena itulah saya mengusulkan daripada tahapan perdebatannya itu nanti melalui DPR, dan DPR ini akan dihajar juga kalau terlalu mudah membiarkan undang-undang yang dianggap merugikan rakyat itu lewat. Karena itu menurut saya lebih baik Pak Jokowi sinkronisasi aja secara sepihak aturan teknis yang ada di bawah. Nggak usah ajak DPR. Ajak DPR itu rumit. Mendingan duduk aja. Panggil itu Kepala BPKH, Menteri Hukum dan HAM. Panggil itu stakeholdernya itu, diperiksa aja mana yang punya masalah di sini. Lalu itu aja yang disiasati. Gak usah menjadi otoriter kalau sekedar untuk mengajak rakyat mau partisipasi dalam pembangunan, untuk mengajak buruh memahami kepentingan kita untuk mengakselerasi pembangunan. Gak perlu otoriter, ya kan? Ajak aja ngobrol semua pihak, saya kira semua akan ikut dan mendukung. Daripada itu diikat dalam undang-undang, nanti di tengah jalan undang-undang harus disinkronisasi dengan yang lain. Di tengah jalan nanti di judicial review di Mahkamah Konstitusi, misalnya hakimnya menjatuhkan, mematahkan, maka semua aturan lain jadi kacau. Gak usah, demokrasi dan aturan kita yang ada itu udah cukup sebenarnya. Saya juga nggak ngerti, saya kurang setuju yang menasehati Pak Jokowi. Bahkan kalau ada yang dianggap udah nggak ada, bikin perpu aja. Ya kan, perpu itu kalau merupakan aturan baru yang tidak melanggar kepentingan publik, akan didukung oleh publik, dan gak usah ajak DPR. Nanti DPR tinggal menyetujui aja. Jadi nggak perlu Omnibus Law sebenarnya? Nggak perlu repot. Kita nggak biasa bikin begini-begini, nanti jadi kacau. Kalau saya ya, mendingan presiden gunakan presidensialismenya untuk mensinkronisasi semua aturan teknis yang ada masalah. Panggil semua stakeholdernya, selesaikan secara sepihak di eksekutif. Masuk ke DPR nanti, lihat aja nanti kalau ada sosialisasi segala macam. Ini kan bukan undang-undang amandemen, ini kan undang-undang baru yang menerobos banyak undang-undang. Ini kan harus memakai tahap sosialisasi. Kalau nggak memakai tahap sosialisasi, dalam undang-undang tata cara pembuatan undang-undang nggak dilampaui, ini di judicial review bisa dibatalkan total oleh MK. Kan nggak boleh. Sekali lagi ini bukan open policy, open legal policy. Ini adalah undang-undang yang berpotensi dianggap oleh publik dan juga oleh konstitusi merampas hak-hak publik, hak-hak rakyat. Karena itu berpotensi juga dibatalkan secara keseluruhan oleh MK. Tapi kan kalau melihat pasal-pasalnya itu, misalnya UU bisa diubah pakai PP, kemudian Perpres bisa menghapuskan perda. Ini memang yang itu otomatis melanggar undang-undang, melanggar konstitusi. Nggak boleh. Prinsip-prinsip inti dalam demokrasi itu merampas hak itu harus pakai undang-undang. Nggak boleh peraturan sepihak. Kalau boleh mau pakai perpu boleh, tapi perpunya nanti bisa diuji oleh DPR lagi. Itu yang saya bilang, saya mohon maaf, menurut saya Pak Jokowi itu penasehat hukumnya kurang, ahli tata negaranya kurang sekali. Ya. Tapi kan itu pengetahuan dasar Bang sebenarnya hierarki perundang-undangan ini. Kan Pak Jokowi kan bukan lawyer, bukan ahli hukum. Maksudnya bagi ahli hukumnya juga. Ahli hukumnya harus yang mau didengar oleh Pak Jokowi. Jangan Pak Jokowi nggak mau dengar ahli hukum, atau ada ahli hukum yang nggak mau didengar oleh Pak Jokowi. Di sebelahnya ada pedagang yang didengar oleh Pak Jokowi. Kalah ahli hukumnya. Ini dari dulu nih nasihat saya kepada pemerintah. Pak Jokowi itu harus punya the top and the best lawyer
dan ahli hukum di sekitarnya. Kalau enggak nanti kasihan beliau ketika berakhir. Itu bisa menjadi record. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.